Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Chandra Kurniawan. Sudah lama saya tidak upload konten masalah SAP Business One atau pengenalan tentang program SAP Business One ini seperti apa. Terakhir ada 3 video dari saya yang membahas modul-modul di SAP Business One ini. Kali ini saya akan memberi informasi atau pengetahuan yang saya ketahui kepada teman-teman semua. Karena kali ini saya akan membuat di bagian modul business partner, yaitu ada beberapa item yang ada di business partner ini. Selain business partner, juga nanti saya akan membahas tentang master data item, yaitu bagaimana membuat item, bagaimana membuat item group. Itu nanti saya akan jelaskan. Terlebih dahulu saya akan mulai dari modul business partner. Business partner ini berfungsi untuk kita membuat yaitu data customer, data vendor. Jadi kalau kalian sudah pernah buka aplikasi SAP Business One ini, dia seperti ini, ada di sini business partner. Lalu kita klik lagi business partner master data. Nah, nanti dia akan keluar form seperti ini. Nah, ada beberapa poin-poin yang ada di business partner master data ini, yaitu ada kolom kode, name, foreign name, group, currency, tax ID, dan juga telepon, mobile phone, email, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada tab bagian payment term. Jadi maupun customer dan vendor, kita bisa settingnya atau kita mengkonfigurasinya itu masalah kalau kita yang kita kenal itu jatuh tempo. Misalkan ada customer kita set dia mempunyai jatuh tempo sebulan atau 2 bulan. Lalu juga kita bisa setting untuk vendor kita, yaitu kita dapat jatuh tempo dari vendor ini berapa bulan. Nah, itu bisa di set juga. Nah, ini ada juga payment run, accounting. Nah, untuk di accounting ini kita juga bisa set untuk masalah tax ya. Jadi nanti itu kita ada buat tax group. Nah, itu tax group yang dimaksud tax group itu yaitu grouping tax itu pajak. Jadi kita bisa membuat ada non PPN dan PPN. Itu kita setting di sini. Oke, kali ini kita bahas satu-satu ya. Misalkan cara membuat customer baru dan juga cara membuat vendor baru. Di sini yaitu kita lagi sedang di posisi find, yaitu kita mencari customer atau vendor. Di sisi sini ini terlihat ada customer, vendor, dan lead. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat customer, jangan lupa nanti ininya dipilih dulu customer, baik itu customer atau vendor. Oke, kali ini kita akan membuat customer terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Di sini ada tombol seperti apa ya ini ya, buku atau apa. Nah, ini kalau kita geser kursor ke sini, ini akan dia memberikan informasi kalimat add, yaitu tambah. Berarti kita bisa klik sini add. Nah, lalu dia kolomnya itu berubah. Jadi kita bisa input. Kalau tadi kan kalau kita klik tombol find, ini dia posisinya find. Nah, coba kita sekarang cari tombol add. Oke. Nah, untuk code-nya ini kita bisa setting sesuai keinginan kita, karena di SAP ini kita bisa manual. Ya bisa juga sih kita untuk otomatis, tapi itu perlu beberapa konfigurasi lanjutannya.
Kali ini saya untuk video ini saya memperkenalkan untuk kode customernya itu manual dulu. Oke, biasanya dari setiap perusahaan atau apapun itu, kita pasti punya awalan untuk setiap customer atau vendor, bahkan atau yang bisa kita bilang itu apa ya, kode uniknya. Misalkan kalau customer kita bisa kasih CO, atau kalau misalkan vendor bisa kita kasih VO. Jadi itu terserah kalian ya. Kali ini kita akan membuat customer, kita kasih kalimat CO strip misalkan 001. Nah, dalam pengkod ini kita juga harus tahu misalkan range customer kita, misalkan berapa digit. Misalkan kita kasih spare itu di 4 digit. Nah, nanti kita akan bisa ada spare banyak untuk kode-kode yang selanjutnya. Ini kita udah isi CO001, ininya customer, kita kasih nama customer A. Nah, ini ada foreign name. Foreign name ini terserah kalian mau isi atau enggak. Jadi bebas. Nah, lalu ada grupnya. Nah, grupnya itu kita bisa pilih. Misalkan kalian sudah membuatnya. Nah, kalau misalkan masih ada yang belum bisa untuk masalah pembuatan grupnya, nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, ini juga currency. Nah, currency ini juga akan lebih apa ya namanya, itu akan nge-link juga masalah ke financial dan accounting, karena ini berpengaruh. Misalkan kita customer ini bayarnya pakai apa, tapi kalau misalnya customer kan kita di Indonesia, berarti kita pakai rupiah, kita gak usah pusingin. Nanti ada lagi beda yang masalah vendor. Nah, ini kita isi aja ya, salah dulu ya. Nah, ini kita jendelanya udah kita isi, lalu kita ke payment term. Nah, ini payment term. Kalau di SAP saya atau SAP B1 ini saya sudah set ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi ini ada 8 pilihan. Yang ini CBD yaitu cash before delivery, lalu ada COD cash on delivery, ada T7, 7D after delivery, T14, T21, 30, 45. Maksudnya 7, 14, 21 ini yaitu temponya. Misalkan ada customer kalian mau diberikan tempo 30 hari. Jadi dia punya batas waktu setiap invoice yang terbit itu selama sebulan. Misalkan kita buat invoice hari ini, berarti dia akan sudah jatuh tempo di tanggal 21 bulan depan. Nah, ini jadi terserah dari kalian, masing-masing kebutuhannya beda-beda. Kita pilih yang T7. Nah, ini akan muncul ini. Yang maksudnya ini yaitu do you want to apply as a payment term to business partner? Field ini yes saja. Nah, lalu di sini juga ada price list. Nah, ini yang saya bilang, dalam SAP ini sebenarnya satu form ini bisa nge-link kemana aja, baik itu ke finansial, ke purchasing. Baik itu ke finansial, itu purchasing, itu akan berpengaruh. Jadi semuanya itu berhubungan lah istilahnya. Nah, kalau price list ini kita set untuk nanti customer ini tuh pakai harga mana gitu loh. Jadi di SAP itu juga ada pilihannya gitu. Kita bisa buat lagi nanti price listnya. Nah, itu nanti saya akan bahas tentang price list. Nah, kalau untuk ada juga credit limit. Credit limit ini apa ya sebutannya? Jadi kayak kita boleh berhutang sampai berapa juta gitu. Kalau saya
bahasanya seperti itu. Misalkan customer ini boleh berutang sampai total invoice-nya itu 50 juta misalkan. Nah, ini 50 juta. Jadi ketika misalkan 50 juta ini belum di payment ya, maksudnya belum di incoming sama vendornya atau customer-nya memang belum bayar. Nah, ketika si customer ini ada invoice lagi, misalkan jadi 50 juta kan udah nggak belum dibayar nih, terus ada invoice lagi 5 juta. Nah, itu pasti dia tidak bisa, akan terblok gitu. Jadi di blok itu nanti ada reminder pas kita bikin invoice-nya. Ini fungsi jadi credit limit. Jadi untuk memberi batasan hutang ke si customer ke kita gitu. Lalu ada tab di accounting. Di accounting ini bagian teks. Nah, bagian teks ini ada teks group ini ada 2 juga. Nah, kalau saya udah bikin yaitu yang PPN keluaran 0%, PP keluaran 10%. Jadi kalau kita sebenarnya ini gak disetting juga nggak apa-apa sih, cuma enaknya ketika kita bikin SO atau langsung ke invoice, pilih customer ini, nanti dia otomatis langsung muncul pajaknya. Jadi kita nggak usah pilih lagi PPN-nya atau ini PPN atau, nah itu terserah kalian sih. Tapi nanti ini juga di text group ini kita harus setting juga bagaimana. Nah, mungkin nanti kalau memang yang belum ngerti, saya akan jelasin juga nih cara bikin teks gimana sih. Jadi ini ada macam-macam juga. Ya kalau di kita kan cuma ada 2, non PPN atau PPN kan. Nah, ini saya pilih yang PPN. Oke sih, kalau dari saya biasanya basicnya itu aja sih. Nah, kalau misalkan yang ini dari mana munculnya, ini namanya account ya, maksudnya account receivable. Jadi semua transaksi masalah AR ini akan ditampung di account mana. Nah, itu kita harus berhubungan dengan orang finance. Jadi mereka yang lebih expert tentang account-account apa yang harus dibuat di SAP. Itu nanti ada bagian di sisi modul finansial dan accounting. Setelah kita buat kayak gini, kita pastikan ininya aktif. Nah, setelah aktif, kita tinggal klik add aja. Oke. Nah, nanti di sini ada notif nih C001 create successfully. Berarti itu artinya kita sudah berhasil menambahkan customer. Nah, gimana sih caranya kalau kita mau cari customer yang tadi kita buat? Caranya gampang sekali. Kita tinggal klik ini, find, lalu bisa langsung kita enter. Cuma kalau kita enter, ini kan saya datanya sudah ada ya. Jadi kemungkinan dia akan loadingnya lama. Atau caranya kita tinggal kita petik tanda bintang, nanti dia akan keluar datanya semua. Nah, ini kan kalau saya udah ada datanya ya. Atau bisa kita ketik yang tadi kodenya C0 strip 0001. Kita enter aja. Nah, ini data yang tadi kita buat. Nah, saya akan jelasin yang ini nih, bagian sini account balance, delivery, order. Nah, nanti setiap customer itu dia punya balance. Artinya berapa sih balance transaksi dia yang sudah ke kita, misalkan yang sudah cetak invoice. Jadi kalau misalkan kita udah cetak invoice, pasti sininya akan nambah nih gitu. Nah, nanti delivery berapa sih dia yang sudah sampai DO, terus yang ini berapa sih dia udah bikin SO gitu. Nanti ini juga bisa ditarik ke reportnya. Nah, saya cariin data yang ada isinya nih. Ini kita find customer, find misalkan contoh
ini nih, angkasa diesel. Nah ini ada isinya nih, balance-nya berapa, terus ordernya berapa. Order itu maksudnya dia sudah cetak SO berapa nilainya gitu, value total. Ini bisa aja misalnya beberapa SO yang ada. Nah ini juga ada beberapa invoice yang ada. Nah ini juga bisa kita klik nih, kita klik set. Nah nanti kelihatan tuh orderan dia mana aja gitu, kita back. Jadi siapa itu bisa saling menghubungkan. Nah ini account balance. Nah ini dia masuk ke account balance. Mungkin kalau yang sudah familiar sama SAP B1 lebih udah bisa paham lah maksudnya ini apa. Nah maksudnya ini kayak nih kan saya klik ini nih, display. Kalau kita belum klik ini nanti jadi kayak history transaksi dia gitu loh. Nah kalau kita klik display unrecon, nanti dia munculin yang si total yang account balance yang tadi yang saya bilang. Nah kenapa dia muncul? Karena memang ini nilai yang belum diproses untuk masuk ke bankingnya, jadi belum dibayarkan lah sama customernya, karena disebut display unrecon transaksi online only. Ini kalau kita total senilai ini gitu. Atau juga bisa kita pakai posting dia cari. Nah itu lebih luas lah, nanti ada sesinya lagi. Nah kalau dari customer sih udah sih gitu aja sih. Nanti kita coba ke bikin transaksinya dengan customer itu. Nah sekarang kita buat vendor. Sebenarnya buat vendor sama customer sih nggak ada bedanya sih, cuma beda di sini aja sih sama dipilihnya vendor. Misalkan kalau saya biasa pakai V0 strip 001, ini saya ketik vendor A. Oke, nah vendor A. Nah ini nanti di vendor juga ada grup. Misalkan kalau yang saya sekarang ini ada vendor lokal, ada vendor luar. Kan biasanya perusahaan tuh kayak gitu kan, ada yang beli barangnya lokal, ada yang beli barangnya keluar. Nah dari sini juga currency nih. Misalkan currency ini lebih penting. Nah misalkan kita settingnya sekarang Indonesia nih, tapi nanti ketika bikin purchase order atau pas masuk ke AP invoice itu nanti berpengaruh. Misalkan si vendornya ternyata bayarnya pakai dolar, atau si vendornya ternyata nagihnya pakai dolar tapi kita setnya pakai Indonesia. Nah itu nggak akan bisa, nanti akan muncul error pas di invoice-nya gitu, di AP invoice-nya. Nah makanya kita harus sebagai yang input master datanya atau purchasing-nya, kita kasih tahu ini buat ini, fungsinya buat currency nanti ya. Biasanya kalau ada paling aman sih ya all currency aja sih. Nah all currency ini nanti semuanya segala macam ini ada settingannya juga. Jadi banyak lah kalau misalkan kita mau belajar SAP B1 ini saling terkait juga. Kita bisa pilih all currency aja ya, bisa biar aman nanti kita tes. Nah payment term tadi juga sama. Misalkan kita dapat tempo nya berapa dari dari vendor. Lalu ini juga kredit limitnya, misalkan kita dapat kredit limitnya 100 juta, kita isi 100 juta. Nah ini juga di posisi accountingnya, di teks kita bisa masukin juga. Misalkan kita harus selalu pakai pajak, dipilih aja pajak. Nah udah gini. Nah kalau udah kayak gini sih tinggal sama tadi, tinggal add doang. Nah nanti ketika sudah selesai dia akan muncul juga nih sama kayak tadi kita bikin customer gitu. Udah. Nah kalau cara findnya ya
sama aja, cuma kita pakai ini aja di vendor. Terus kita bisa tanda bintang. Tanda bintang itu kalau kita mau ngeluarin semua ya datanya. Nah, gitu. Nah, biasanya kita bisa cari juga di sini misalnya tadi V0 strip. Nah, ini nanti ada tuh. Sini. Atau kalau kita udah tahu, kita cari aja sesuai kodenya. Nah, ini atau kita tahu namanya banget gitu. Bisa juga tuh. Banyak cara kalau kita mau find, atau kita mau find berdasarkan grupnya, misalkan grupnya lokal terus ininya vendor, kita bisa juga pilih. Nah, ini di enter aja di sini, nanti dia munculin doang yang lokal gitu. Nah, kalau dari saya untuk bisnis partner master data sih udah ada. Mungkin nanti kalau kalian ada yang ingin ditanyakan bisa kalian ketik di kolom komentar. Jadi misalnya kak, ini saya belum ngerti masalah yang payment term nih, settingnya di mana. Oh, nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Kita sambil belajar aja sih biar sama-sama bisa lah, karena saya juga masih belajar juga sih. Oke, udah. Kalau untuk modul bisnis partner master data ini saya kira sih udah selesai sih. Nah, mungkin nanti biasanya yang digunain hanya ini sama di bagian report. Nah, edging ini nanti saya bikinin juga sih. Masalah apa ya itu ya? Kalau bahasanya finance itu utang piutang ya. Jadi kayak customer kita punya utang berapa di kita, terus kita punya utang berapa ke vendor sih. Oke, ini bisnis partner. Nah, bisnis partner selesai. Nah, lalu kita masuk ke inventory. Nah, di modul inventory ini banyak juga nih macamnya. Ada item master data, barcode, dokumen printing, item management, inventory transaction, price list. Nah, ini price list yang tadi nih, pick pack, inventory report. Nah, kalau saya nanti akan jelaskan di bagian item master data. Nah, item master data ini kayak apa ya, masternya item produk kalian lah gitu. Nah, terus kalau item transaction nanti dia kalau kita klik ada lagi nih group issue, good issue, terus inventory transfer request, terus price list nih, price list juga ada, price list, terus discount group. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, kali ini saya akan bahas tentang item master aja. Nih, item master. Mirip-mirip ya formnya. Nah, item master juga sama. Kalau misalnya posisi kita baru klik, dia posisinya posisi find. Nah, ini ada di sini nih. Kayak gitu. Sama aja sih kalau misalnya kita mau cari pakai bintang juga, tinggal klik bintang, enter. Nanti dia keluar semua tuh barangnya tuh. Kebetulan produk saya banyak ya. Karena saya pakai database tes bekas kantor. Nah, di sini ada item nomor, description, terus foreign name, item type, item group, ada lagi price list, terus ada general. Ini yang di sini nih manage item by serial number. Jadi kalau misalkan kalian punya barang-barang yang ada serial numbernya itu bisa juga. Terus purchasing data, vendor. Nah, ini purchasing WNM nih maksudnya satuan namanya gitu. Misalkan mau piece, botol atau apa, bisa diisi gitu. Nah, ini sales nih, task group segala macam. Ini WM, satuan juga ada. Nah, ini inventory data. Nah, ini set GL count-nya nih. Ini penting nih, set GL count-nya nih. Sesuai dengan kalian. Misalkan kalian ngitungnya itu berdasarkan apa gitu. Jadi nanti ini berpengaruh juga ke transaksi. Makanya saya bilang SAP itu selalu berhubungan ke modul-modul lainnya. Kalau misalkan pertamanya udah salah ya nanti berembet ke yang lain. Nah, cara benerinnya juga rumit gitu. Kalau kita pilih warehouse, set jual beli warehouse gitu, nanti di perhitungan masalah masalah modal, masalah costnya itu beda. Jadi kalau kita set
GL account by warehouse. Ini nanti setiap barang yang di warehouse masing-masing costnya berbeda deh, kalau nggak salah ya. Lalu ini item group. Nah ini juga satuannya. Nah ini planning data, production. Nah ini biasanya sih kalau yang production kalau barangnya yang kita produksi sendiri. Kalau ini saya jelasin untuk bisnis yang retail aja ya. Jadi misalkan kalian beli terus jual lagi gitu. Kalau mau diisi semuanya sih boleh aja, cuma kan ada beberapa yang memang nggak perlu juga sih, kita sesuai kebutuhan lagi. Oke, sekarang kita bikin item ya, cara membuat item baru. Nah ini cara membuat item baru, kita tinggal add aja, sama aja kayak tadi kayak business partner, kita klik add. Nah ini nanti dia akan muncul nih kayak gini tampilannya. Nah ini kodenya nih. Biasanya kalau misalkan bisnis yang retail kan kita beli barang udah dapat kode kan dari produsen atau distributor lah. Kita tinggal ikutin aja. Nah misalkan saya contohnya 001/001/10 gitu. Namanya apa misalkan barang, namanya barang A. Nah ini item type-nya nih, item type-nya bisa item, label, travel, pasti kan kita pilih item. Nah ini lagi nih item group nih, item group. Apa maksudnya item group? Nah, item grupnya kalian harus bikin lagi dari mana ini asalnya, itu harus perlu dikonfigurasiin lagi, nanti saya jelasin setelah ini. Oke, kalau misalkan ini kita pilih, saya contoh aja ini ya, kita pilih barangnya ini barang Eger misalkan. Barang Eger, ini klik aja yes. Oke, nah ini kita ada menu proses nih. Menu proses itu apa ya? Menu prosesnya ini berfungsi untuk purchasing ketika beli barang. Jadi dia bisa otomatis gitu. Ketika si purchasing bikin PO, kita add barang itu, nanti harganya udah muncul. Eiger misalkan ini sepatu A. Nah ini ada manage item nih. Jadi kalau misalkan bedanya setting item master yang pakai serial sama yang enggak, ini di sini. Jadi di serial number sama non. Kalau misalkan kalian mau set serial number, pilih aja serial number. Itu setelah dipilih ini, nanti ketika bikin transaksi akan diminta serial number, tapi ini bisa di setting juga sih, misalkan kalian every transaction atau apa, atau on release only gitu. On release itu maksudnya ketika keluar barangnya baru diminta serial numbernya. Jadi ketika barang masuk nggak diminta, tapi pas ketika barang keluar baru diminta. Tapi biasanya kalau saya settingnya di on every transaction aja sih. Nah kali ini kita setnya jangan pakai serial number ya, nanti susah. Kita coba di PO nya. Oke, habis itu kita masuk ke purchasing data. Purchasing data ini banyak nih sebenarnya. Kalau kalian punya lebih informasi setiap barang, ada length, width, height, ini juga bisa digunain nih. Cuma saya belum pernah coba nih mas yang ini. Paling kalau saya sih, dari saya bisa tambahin barangnya ini punya siapa sih gitu, punya vendor siapa sih, jadi preferensinya vendor siapa sih. Itu kalian tinggal add aja di sini. Add nanti itu. Gitu, langsung pilih satuannya, misalkan piece. Ini sales datanya, kita pilih piece. Inventory-nya kita pilih piece. Nah inventory-nya tuh dia bisa suruh isi beratnya berapa. Nah ini ada valuation method. Apa itu valuation method? Kalau bahasa saya ya apa ya, perhitungan cost barang tersebut aja sih. Jadi SAP ini canggihnya, dia akan menghitung sendiri dalam artian ketika kita beli barang lagi, terus kita input harganya, harga beli, nanti dia
ngitungnya kalau kita pakai moving impress itu dia akan ngitung rata-rata barang harga barang tersebut gitu. Jadi kerennya gitu sih. Jadi si SAP yang hitungin lah, kita nggak usah pusing-pusingin lagi. Nah ini nanti bisa juga nih kita pilih nih, ini bisa di lock di beberapa gudang, tapi itu sih tergantung kebutuhan lagi sih, balik lagi. Nah ini attachment kalau misalkan kita bisa mau ngasih gambar untuk barang itu, jadi kita browse dulu nih di mana posisinya gitu. Udah sih, kagak ada lagi yang harus di input. Nah kalau udah selesai kita tinggal add aja, kita klik add. Nah ini juga ada tuh 01 create access poly. Cara file-nya gimana ya, sama aja kayak tadi, kita customer bisa bintang gini, terus kita 001 strip 001 strip 010. Nah ini bisa bentuk sepatu A, atau kita bisa cari dengan cara ini kan kalian ada lihat nih, ada tanda item nih, tadi saya lupa jelasin juga, ini ada tanda item nih. Kita kan ini posisinya berarti di item nomor kan pencariannya. Kalau bisa kita udah hafal kodenya, kita bisa langsung ketik kodenya. Nah masalahnya kan nanti kita nggak tahu nih kodenya berapa gitu kan, terus carinya mau pakai nama. Nah kalau cari nama, kita klik dulu ininya nih, kita klik dulu item description-nya, nanti kan si panah itemnya ini dia pindah nih. Nah kita bisa cari sebagai dengan nama gitu. Nah kita cari sepatu A, nah nanti dia juga muncul tuh sepatu A. Terus nah tuh kita bisa, nah nanti kalau udah ketama gini, kalau kita klik kanan ini ada pilihannya lagi nih tuh inventory, posting list, audit report, status, terus available to promise sama lesson map. Banyak lah yang bisa dipelajari sampai ini. Nah kalau kita udah selesai, kita lihat sebagai nih 3 item ini nih, inventory item, sales item, purchase item. Maksudnya apa sih nih tiga pilihan ini sih? Emang wajib harus di checklist semua gitu kan? Kalau ini fungsinya sebenarnya ada masing-masing fungsinya. Kalau inventory item kita unchecklist, kalau inventory itemnya kita unchecklist, ini berarti kita bermaksud barang ini tuh nggak boleh ada stoknya. Maksudnya kita tidak menghitung stoknya. Jadi kalau misalkan kita ada transaksi dengan item tersebut gitu, nah dia nggak harus motong stok, tapi dia bisa bikin transaksi gitu. Ini biasanya digunain untuk item-item yang jatuhnya sih jasa gitu ya, misalkan jasa repair, jasa pemasangan atau servis gitu. Jadi dia walaupun nggak ada stoknya masih bisa transaksi gitu. Nah sales item ini, barang ini boleh dijual nggak sih gitu. Kalau barang ini boleh dijual ya kita checklist, tapi kalau misalkan barang ini hanya untuk kita data aja, misalkan kayak bisa juga kan kita mau catat barang-barang inventory kantor kita, misalnya kita tambahin aja di SAP, bisa kita bikin item sendiri. Nanti ini ke sales item jatuhnya, jadi ininya dihilangin, terus ininya dihilangin juga bisa. Nah purchase item kalau misalnya kita hilangin ini, itu tandanya barang ini nggak boleh di order lagi gitu, nggak boleh dibeli lagi. Jadi ketika si purchasing pilih item ini tapi posisinya ini nggak gini, nah dia nggak bisa tercetak PO-nya, pasti ada notif error gitu. Itu fungsi dari tiga item ini.
Kalau kita ada edit barang bisa sih, tapi kalau posisi sekarang ini kan kodenya bisa diganti nih, karena barang ini belum ada transaksinya. Tapi kalau misalkan udah ada transaksinya itu nggak akan bisa diganti kodenya nggak bakal bisa diganti. Tapi kalau misalkan masih baru gini, masih fleksibel nih, masih bisa diganti. Kita tinggal klik update di bawahnya. Udah. Oke, gitu. Gitu kalau bikin item master data. Itu kita tadi udah modul business partner sama inventory ya. Dari 2 item tadi aja panjang sih ya. Makanya nanti saya akan terus update konten SAP B1 ini sih. Jadi kalian bisa kasih saran, misalkan Kak, saya lagi ada kebutuhan cara bikin apa invoice sih, gimana sih apa invoice gitu, atau saya lagi bikin eh AR invoice gitu, AR invoice saya belum ngerti Kak gitu, atau gimana cara bikin AR credit memo, maksudnya credit memo itu apa, saya belum ngerti Kak. Ya nanti tinggal kalian ketik aja di kolom komentar, nanti saya lihat nih mana-mana yang bisa dijadiin materi lagi. Oke, dari saya cukup ya. Nanti next saya akan bikin modul tentang masih di inventory tapi masuk ke inventory transaction. Saya akan bahas nih tapi saya nggak bahas semua, paling saya bahas di transfer request, transfer, good receive, good issue kalau untuk di inventory transaction. Lalu untuk di point price list, nanti next video saya akan bikin dua materi tersebut. Oke, terima kasih untuk waktunya. Kalau memang video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di like, lalu ketik kolom komentar, maksudnya ada ide atau ada kritik, misalkan saya salah untuk penjelasannya, boleh dikasih tahu karena kita di sini sama-sama belajar. Lalu kalau ada request materi kebutuhan kalian,